Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan dan akhwat sekalian, mohon maaf, saya ingin membagi-bagi cerita perjalanan yang telah kami jalankan. Setelah namanya berangkat ke Suryalaya, mungkin para ikhwan sampai mendapatkan talqin zikir. Kalimat yaitu la ilaha illallah. Itu pun sama, saya mendapatkan petunjuk dari perjalanan yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Terjadi dah rumah tangga berantakan. Karena itu pun suatu teguran buat kami. Ada dalam bahasa, insapilah hai murid-murid sekalian, waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara. Jadi karena kami ingin menceritakan tentang yang dijalankan oleh kami yang tidak bisa menahan hawa nafsu. Karena pertama awal-awal kami berangkat setelah pulang dari Suryalaya, yaitu dibekali dengan bahasa amalkan, amankan, lestarikan. Dan sempat kami pun membeli buku Kudul Juman yang namanya pertama keluar, yaitu yang warna kuning. Dan sempat pun sama membeli tasbih di Suryalaya. Setelah namanya pulang dari Suryalaya, bisa berkumpul-yung manakib beserta ketua yang membawa saya ke Suryalaya. Setelah berpisahnya dengan ketua yang membawa saya ke Suryalaya, dia tinggal jauh
akhirnya saya sampai tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Jadi saya merasa memang menjadi orang banyak dosa dan bermaksiatlah. Itu yang dapat kami rasakan. Sampai mengalami kembali lagi ke jalan yang dilarang oleh agama dan negara. Dan kenapa saya sampai keluar dari rumah? Mungkin itu ada permasalahan. Di perbuatan saya. Setelah itulah memang waktu ke Suryalaya, istri saya pun mengikuti ke Suryalaya, bahkan mendapatkan talqin sudah 2 kali. Mungkin pada itu tahun yang udah lawas. Akhirnya mungkin istri kami pun sampai punya rasa yang bukan-bukan. Dan kenapa sampai kami keluar dari rumah? Itu pun suatu peringatan dari keluarga sampai menutupi pintu dan membuka, silahkan saya keluar dari rumah. Memang waktu itu kami sedang tidak usaha sampai namanya menjadi anak-anak tongkrongan lah. Mungkin sebagai istri dan keluarga melihatnya dan untuk menghadapinya, rumah tangga seperti itu mungkin istri saya pun sama bisa merasakan. Mungkin itu pun sama sampai saya pergi dari rumah.
mungkin itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenapa sekarang ya alhamdulillahirabbil alamin saya bisa dikembalikan kembali kepada istri saya yang telah lama ditinggalkan. Bahkan kami ingin membagi cerita tentang kehidupan yang dapat kami rasakan. Sampai kami pergi dari rumah pada tahun 2009. Membawa uang yaitu sebesar 25.000. Dipakailah belanja dagangan. Sementara itu sebelum tercapai ya alhamdulillahirabbil alamin dengan rasa namanya keprihatinan, itu pun kami rasakan. Dibelikan sama dagangan uang 25.000. Pertama awal kami asong, dipegang-pegang, ditawar-tawarin sama orang-orang belanja di pasar. Lama-kelamaan sampai digendong-gendong seperti kayak jualan rokok. Ya itu pun sudah teringat sama dosa yang telah kami perbuat. Di situ ada kamar mandi, ada musolahnya. Alhamdulillahirabbil alamin kami kembali lagi ke jalan yang lurus. Sampai kami merasakan keluar air mata, tidur pun di musola itu. Setelah lama-lama kemudian mungkin kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izin yang menghendaki. Kami merasakan sendiri, tiba-tiba setelah kami dagangan gendong-gendong, mungkin itu pun sama, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang membukakannya.
Setelah namanya dagangan yang kami gendong-gendong kadangkala berhenti di tempat kios yang kosong sebelum buka. Kami siang malam namanya kelalang keliling usaha. Namanya udah tidur di pasar. Tiba-tiba setelah kemudian begitu nongkrong di kios namanya orang, ternyata itu pun sudah merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perjalanan kami. Siapa mungkin yang bisa menuntun dan membimbing? Mungkin itu guru agung kita sekalian, ikhwan. Lama-lama kemudian kami sempat mangkal di situ. Toko itu nggak buka-buka. Kami sempat ngisinya. Selama namanya 3 bulan dia libur lah, nggak buka-buka. Dan alhamdulillahirobbilalamin atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dagangan dipegang sampai tidak kepegang, sampai enggak kepanggul bahasanya itu dagangan. Akhirnya kami teringat ingin pulang kembali ke rumah. Coba bayangkan, mungkin kita sebagai ikhwan bisa merasakan. Itulah yang disebut namanya kaji rasa dan ngaji diri. Mungkin belum pada waktu dan saatnya bisa dikembalikan dengan berpasangan kembali. Karena kami ingin sekali kembali ke rumah. Coba bayangkan betapa luar biasanya. Mungkin para ikhwan juga tahu, saling merasakan, yaitu yang disebut namanya kaji rasa. Duit yang pertama awal kami belanjakan 25.000, 3 bulan sampai nggak muat namanya 3 kardus gudang garam merah yang besar itu. Kardus gudang garam merah yang besar itu. Mungkin itu sudah mencapai jutaan, bukan 25.000. Pas benar itu, waktu itu sampai 3 bulan yang punya tokonya buka kembali
Akhirnya dagangan saya itu dimasukkan ke dalam kardus. Lalu saya pulang kembali. Coba bayangin saya kembali. Ini bahasanya saya kembali ingin membuktikan. Bahkan saya sudah usaha dan sudah punya modal, kan gitu. Akhirnya saya dagangan yang 3 kardus itu, pertama saya panggul 1 kardus, diteng-teng 1 kardus, dititipkan 1 kardus, karena baru bawa 2 kardus. Sampailah ke pinggir jalan. Ke pinggir jalan saya ambil lagi yang 1 kardus, jadi 3 kardus. Coba bayang, itu tegurannya luar biasa. Setelah itu baru saya naik mobil ke arah jalan baru, yaitu Warung Jambu. Pada itu naikin pun sama, 3 kali 1 kardus, naikin ke mobil 2 kardus, naikin ke mobil 3 kardus, naikin ke mobil. Lalu saya naik. Setelah sampai ke pondok ke Warung Jambu, yaitu jalan baru, itu pun sama, ingin menyeberang ke arah Parung, ke arah Parung, ke arah Parung. Mungkin sama juga, kami panggul 1 kami teng-teng, yang satunya saya panggul. Dengan perlahan-lahan nyebrang di lampu merah, tujuan ke arah Parung. Akhirnya berapa balik, udah kami seberangkan dagangan tersebut, baru 2 kardus. Nyebrang lagi, kamu panggul lagi yang sekardus. Akhirnya sudah menumpuk 3 kardus, menunggu mobil bus ke arah Parung. Sampai ke Parung, namanya mungkin berhenti di pinggir jalan, agak jauh ke rumah ke jalan besar itu. Naikin 3 kali, nurunin 3 kali, sampai ke sana pun ke rumah 3 kali. Pertama 2 diteng-teng, dipanggul, balik lagi, dipanggil, ambil lagi 1 kardus, dipanggul lagi. Setelah sampai ke rumah, kosong. Lalu kami mengucapkan salam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kami taruh dagangan itu di depan rumah. Baru 2 kardus kami balik lagi pinggir jalan, ngambil lagi sekardus. Setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, akhirnya ada yang jawab waalaikumsalam. Begitu tiba-tiba namanya mau masuk di ruang tamu itu orang banyak lagi pada nonton TV. Lalu begitu kami mau masuk ke dalam pun agak sulit karena tanpa ditanggapi gitu oleh istri. Ternyata itu di situ rumah yang sempat kami isi dikontrakin sama pegawai bangunan, yaitu Pasar Parung. Lalu kami masuk melewati ruangan tamu. Lalu istri kami menjawab, ngapain gituan dibawa ke sini. Mungkin tanggapan dia ya kardus itu. Tujuan kami sebenarnya baik, ingin menunjukkan ini alhamdulillahirabbil alamin, saya udah punya dagangan dan saya udah usaha. Dikarenakan selama kami meninggalkan istri 3 bulan bukan kehendak kami. Terusirlah oleh istri kami. Mungkin itu pun sama atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata begitu kami namanya minta kopi, kami bayar, ternyata istri kami di situ pun sama, sempat jualan nasi, jualan kopi, jualan rokok. Lalu kami sekalian membeli rokok kepada istri kami. Jadi jualan nasi pun sama di dalam rumah yang kami isi, yang selama kami tinggalkan selama 3 bulan. Jadi rumah itu dikontrakan ke pegawai bangunan. Akhirnya kami ingin berbicara pun nggak bisa, jadi selalu nggak ditanggapi. Akhirnya kami sempat keluar lagi dari rumah. Akhirnya dia berkata begini,
kami menunjukkan untuk kebaikan, ternyata tidak ada tanggapan, kurang menyukuri. Mungkin belum pada waktu saatnya. Akhirnya kami terusir lagi. Mungkin itu pun teguran kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempat istri kami berbicara, apaan tuh dibawa-bawa kemari, bikin malu aja. Nah itu sempat istri kami. Akhirnya kami berangkat lagi. Yang 3 kardus itu dagangan kami bawain lagi, seperti itulah. Nyebrang lagi kami ke jalanan, mau ke arah Bogor lagi, kembali lagi ke Cibinong lagi. Akhirnya tuh begitu. Coba bayangkan perjalanan kami. Mungkin yang jarang-jarang mengamalkan, menjalankan. Itulah yang kami pernah renungkan. Sebelum kami berangkat, istri kami bisa sampai ngomong, adat aja dibanyakin, duit banyakin, kata istri kami. Ya udah, kami berangkat. Keluar akhirnya langsung dari rumah berangkat lagi ke pasar Cibinong. Coba bayangin, 3 kardus gudang garam filter dipanggul sekalian gak ke bawah. Akhirnya 2 kali balik, naikin ke mobil 3 balik, nyebrang lagi 3 balik. Nah, sampai ke Cibinong, sampai namanya turun naiknya, sampai lagi ke Cibinong. Akhirnya disitulah. Nah itu cerita masih sepotong. Nanti kami sambung lagi. Udah saatnya maghrib. Nah, kami akan sambung kembali cerita setelah sampai ke pasar Cibinong lagi. Dan alhamdulillahirabbil alamin, namanya dagang pun sambil dikasih kepedihan, tapi alhamdulillahirabbil alamin, kalau namanya masih bisa hidup, namanya di musola. Lama kelamaan alhamdulillahirabbil alamin selalu ada namanya kegiatan, dikasih kesemangatan, dikasih kesehatan. Pagi-pagi namanya keliling dagang di asong-asong. Setelah ada meja yang kosong baru ngebuka sampai sekian malam. Setelah pada datang lagi yang pada mau dagang, mejanya dipakai, gulung tikar lagi. Dan alhamdulillahirabbil alamin, bisa sedikit namanya nabung.
Itulah perjalanan kami, akhirnya yang namanya hidup di pasar. Tantangannya, godaannya luar biasa. Hidup yang biasanya bertemu dengan keluarga selama 4 bulan sampai 5 bulan di Cibinong, kami hidup sendirian. Hidup sendirilah. Lama-lama kemudian sampai ngalamin punya kontrakan. Alhamdulillah bisa tidur di kontrakan walaupun satu kamar. Tiba-tiba kedatangan namanya ujian lagi. Dagangan udah sekian banyak sampai namanya menghadapi tantangan lagi luar biasa. Benar-benar luar biasa. Itulah tantangan kami luar biasa di perjalanan. Selama namanya hidup sendirian tanpa keluarga selama 6 bulan, inilah yang disebut namanya cobaan yang keempat kalinya. Tiba-tiba datanglah godaan. Timbulnya sampai bergaul lagi dengan preman-preman Cibinong. Luar biasa. Hanya saling kenal mengenali, timbulnya terbawalah arus kembali. Karena hidupnya di pasar, hidup namanya tanpa keluarga, anak istri bahasanya jauh. Sampai namanya kena juga, akhirnya mempunyai karyawan. Usaha namanya gantian dengan karyawan. Akhirnya datang lagi cobaan, tantangan, ujian luar biasa. Begitu sepi menyepi namanya usaha. Setelah itu tabungan habis, timbul sampai meminjam uang lagi.
dikarenakan ada penawaran peminjaman uang. Yang mengasih arahan karyawan, bahasanya, "Pak, noh kalau mau minjem uang mah ke si Akang." Sempat kami meminjam uang nggak banyak, 1.500.000. Begitu berjalan untuk pembayaran sekali dua kali, karyawan namanya pulang kampung. Saya sendiri nungguin dagangan. Begitu lama kelamaan, seminggu karyawan saya pulang kampung ditanyain sama anak tiba-tiba Kak pegawai bank nanyain karyawan saya. Saya jawab, "Emang kenapa? Bukan Bapak yang jadi karyawannya. Itu yang pulang kampung karyawan saya, ini mah punya saya." "Oh iya. Kenapa nanyain karyawan saya, Pak?" "Itu katanya udah minjem duit duluan." Aduh, luar biasa, kena lagi musibah. Terbohongi lagi. Akhirnya saya ditekan untuk membayar. Bahkan dagangan saya sendiri pun sampai diakui oleh karyawan. Tuh, tantangannya luar biasa. Akhirnya lama kelamaan saya namanya di pasar di Cibinong. Dapat sampai ke 7 bulan. Sampai menjelang 1 tahun namanya, begitu tiba-tiba pada bulan puasa. Dagangan saya sudah merintis dari asalnya banyak sampai merintis lagi, sampai keliling lagi. Udah rasa bingung lagi aja. Tiba-tiba kedatangan dagangan yang lain, ketemu lagi sama pedagang. Ganti alih, bukan dagang namanya, perabotan. Diajak lagi kerjasama usaha parfum. Luar biasa. Akhirnya malah jadi punya hutang. Kembali lagi usaha
karena si ada sisa dagangan yang perabotan itu. Digendong-gendong lagi kelalang keliling pisau. Ya iya. Dan tiba-tiba kenapa saya sampai ada namanya ke Bekasi. Singkat cerita, setelah namanya dagang kelalang keliling namanya udah habis, mau ke sono salah, mau ke belakang salah, ke kanan salah, ke kiri salah. Tiba-tiba jadi melamun. Kenapa dibilang namanya kanan kiri depan belakang serba salah? Memang itu pun suatu perjalanan. Udah mulai namanya kami rasa kebingungan akhirnya. Kesini utang, ke sana utang, ke kiri utang, ke kanan utang. Lagi ngelamun lagi tiba-tiba datang lagi ujian. Ada Pak Haji tukang pisang, ceritanya lagi ngelamun saya. Ditanya, "Bapak ini dari mana?" Saya bilang dari Jonggol. Lalu Pak Haji itu nanya tukang pisang, "Di Jonggol bukan banyak pisang mentah?" "Iya banyak, Pak." Pak Haji tukang pisang malah ngajakin saya belanja ke pasar Jonggol dari Cibinong. Tiba-tiba ayo saya bilang berangkat ke Jonggol. Namanya Pak Haji tukang pisang. Luar biasa tantangan namanya perjalanan saya. "Pak, ayo Pak, kita belanja ke Jonggol." Kira-kira jam 10 malam waktu itu. Emang dagangan saya yang namanya di keranjang itu saya titipin di kolong meja orang. Ya udah di kolong meja lagi. Akhirnya saya sebelum berangkat naik ke pasar Jonggol dari pasar Cibinong, tuh di pinggir setu ada tempat namanya tempat tongkrongan. Kok kenapa tiba-tiba Pak Haji tukang pisang itu nawarin ngeliat perempuan.
bener Pak Haji peribahasa yang suka, yang seneng tuh ngelihat perempuan. Saya lah dibikin peluru. Tolong dekatin perempuan itu. Nah, saya bilang jawaban saya, nggak mau saya namanya nggak punya duit bahasanya kan. Lebih baik daripada itu mas, saya lebih baik saya minumlah namanya di warung. Nah, akhirnya mulai nyekek botol lagi saya. Maka gitu. Tuh tantangannya luar biasa para ikhwan dan akhwat sekalian. Maka amalkan yang sebaik-baiknya. Kami yang telah namanya melalaikan, mengabaikan, jarang mengamalkan, benar itu mutlak langsung namanya, bukan mimpi, bukannya hayalan, itu kenyataan. Karena yang pernah kami rasakan. Setelah namanya begitu, sampai namanya kami berangkat, namanya Pak Haji tukang pisang itu berdua naik mobil angkot ke arah Jonggol dari Pasar Cibinong. Sampai ke sana yaitu ukuran jam 12 malam. Dan kenapa Pak Haji pula yang bisa terus terang kepada saya, sampai nawarin yang bukan-bukan kepada saya. Memang ngopi, makan, ngerokok saya dikasih, ongkos ya dijamin. Cuman begitu sampai ke Pasar Jonggol jam 12 malam ya pisang mah ada, bukan nggak ada gitu. Bawa duit waktu itu dia 6.500.000, termasuknya duit itu sama aja nggak laku. Dagangannya pisangnya nggak ada yang cocok. Akhirnya balik lagi lah ke Pasar Cibinong. Sampai dari Jonggol balik lagi ke Pasar Cibinong sampai jam 2:30 pagi termasuk. Akhirnya Pak Haji itu pergi lagi ke lapaknya pisang. Saya dengan rasa kebingungan waktu pergi bersamanya Pak Haji sama saya di malam harinya, kenyang ngerokok, kenyang makan, kenyang segalanya. Begitu namanya pisah, Pak Haji sampai ada di lapaknya lagi,
Tetap saya kosong, prihatin lagi di situ. Nggak punya uang lah. Begitu saya namanya mau ngambil dagangan. Dagangan hanya segitu, paling habis namanya dagangan. Kalau yang saya gendong sampai habis, yang saya gendong dagangan paling dapat ukuran bangsa kena 50.000 gitu. Itu kan luar biasa ujiannya. Ya itulah yang disebut namanya kata bahasa Sunda mah, lamun anjeunkeun ngajerit maratan langit, koceak maratan jagat, kaula bakal hadir. Ngan sing ati-ati anjeun ngarampak tina janji kaula, aja beheug rasakeun. Ulah katangkal engke di akhirat, di dunia oge dibuktikeun. Bener, nyata buat saya bisa dirasakan. Maka ini sekedar nama cerita perjalanan saya kepada para ikhwan. Amalkan yang sebaik-baiknya agar bisa mencapai keselamatan dunia wal akhirat. Nah, setelah namanya kemudian di pagi hari itu saya mau dagangan pun bingung, mau dagang pun bingung. Dan kenapa dikasih punya rasa ingin ke Pak Haji tukang pisang itu. Agak karena kami lagi kebingungan. Begitu seketika namanya ketemu sama Pak Haji tukang pisang ya di lapaknya. Akhirnya ngomong saya, Pak Haji mohon maaf, saya mau minta tolong saya punya duit sedikit, ada yang ngirim dagangan nggak banyak sih, saya minjem duit 70.000 aja. Akhirnya dikasih sama Pak Haji itu. Lalu saya pun sama bingung setelah saya dapat pinjaman ke Pak Haji 70.000 rupiah. Buat apa nih duit 70.000? Akhirnya dagangan yang di kolong meja orang itu nggak saya bawa. Akhirnya saya bawa duit 70.000. Pergilah saya ke pasar induk Kramat Jati. Tuh sampai begitu sekali. Nah, setelah itu saya pinjam duit ke Pak Haji tersebut 70.000, dipakai ongkos ke pasar induk Kramat Jati. Waktu itu habis 10.000, tinggal duit 60.000 sampai di induk Kramat Jati.
di kakek makan habis 10.000 sama rokok, jadi duit tinggal 50.000. Tiba-tiba kenapa yang namanya duit 50.000 saya pakai beliin sirsak BS. Nah itu pun sama, mungkin masih dikasih dan dibimbing, bisa dikasih namanya gerakan, namanya buat usaha. Coba bayangin, begitu tiba-tiba sirsak BS yang udah pada matang, sekilonya pas pisan 1.000 perak. Ditimbang adanya 25 kilo, kan 25.000. Nah itu 25.000. Dimasukinlah ke kantong plastik. Saya titip dulu di situ di lapak, baru saya berangkat ke tempat sampah. Saya nyariin keranjang, saya keranjang yang pada bolong. Akhirnya ngambil karung bekas, sampai saya jahitin di situ pakai tali plastik. Baru saya beli pikulan 5.000. Nah keranjang itu baru saya beliin tambang, waktu itu masih zaman tambang 1.000 perak, 2.000. Nah ternyata baru saya bisa pikul tuh sirsak. Di keranjang butut namanya, di keranjang rusak, di keranjang bolong. Itu pun sama. Di atas gerakan mungkin harusnya begitu. Dan alhamdulillahirabbil alamin masih bisa digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah namanya keranjang udah punya pikulan, lalu duit itu tinggal 18.000. 18.000 saya naik patas dari Kampung Rambutan, ya, dari Pasar Bolah itu ke arah sana. Ya ada yang ke arah Bekasi dari depan pasar itu. Berangkatlah saya naik mobil patas ke Bekasi Timur. Saya bayar patas waktu itu zaman 4.000. Jadi megang duit setelah namanya turun di terminal, tinggal duit 14.000. 14.000 saya pikul-pikul itu. Akhirnya saya pakai beli kantong namanya.
habis 4.000, duit tinggal 10.000. Saya dagang di situ. Pas pasar itu lagi dibangun di seberang terminal. Saya dagang pakai pikulan, alhamdulillah itu. Mulai dagang sampai namanya 2 hari dagangan baru habis. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi duit itu 350.000. Dua hari habis itu dagangan 25 kilo karena saya jual satuan. Alhamdulillah memang bukannya BS pada mateng. Akhirnya kepegang duit 350.000. Habis makan, habis ngopi, serba bisa lah buat makan. Timbulnya nyisa-nyisa duit 250.000. 250.000. Setelah habis sampai 250.000, saya ingin belanja lagi. Mau ke pasar induk Kramat Jati, kok kenapa ada yang disasakan, yang ditakuti, takut bertemu sama Pak Haji yang saya punya utang 70.000. Akhirnya saya nggak jadi belanja ke pasar induk Kramat Jati. Berangkatlah ke pasar Cibitung, bawa duit 250.000. Pas begitu udah malam, sampai jam 10 dagangan itu bahasanya belum pada datang. Akhirnya tuh duit aja sama aja nggak laku. Tinggal ngurangin, tinggal 200.000 duit. Memang waktu itu sempat saya nanya sama pedagang pasar Cibitung, besok malam Pak kalau mau belanja ini mah sirsak mah besok malam, sekarang mah masih jauh waktunya, malam belanja gituan mah, baru besok malam baru turun sirsak itu. Akhirnya saya pulang lagi ke pasar Bekasi. Namanya masih ya gitu. Akhirnya sampai begadang di pasar Bekasi, tiduran. Di situ pun saya masih megang pakaian buat salinan di dalam tas. Itu akhirnya lama-lama namanya besok saya balik lagi ke pasar Cibitung, punya duit tinggal 150.000. Berangkat ke Cibitung, alhamdulillah dapat itu, belanja habis 75.000. Barang super, cuman masih pada mentah. Berangkat lagi dari pasar Cibitung ke pasar Bekasi. Tuh dagangan sampai seminggu nggak mateng-mateng, nggak mau habis. Pas bisa 2 minggu habis
sampai 2 minggu habis. Akhirnya jumlahnya itu megang duit boleh namanya belanja 75.000 sampai 1 minggu dagang sampai tinggal sisa nama 1 biji sirsak, ada duit tinggal 70.000 lagi. Akhirnya nggak bisa belanja, duit pakai makan, kakek beli koran buat tidur. Akhirnya besokannya tinggal duit misalkan 20.000. Saking ngantuknya saya tidur pakai bantal yang di tas itu salinan saya. Begitu tiba-tiba tidur di meja orang, ada yang bangunin. Tas saya ada yang gendol. Ada yang nyolong lah gitu. Akhirnya saya nggak salin-salin deh, Bu. Sehari 2 hari sampai lamanya seminggu saya autan udah nggak kebeli mandi, udah nggak namanya duit tanpa cepeng acan. Nah itulah lakon saya, perjalanan saya. Sampai mulak-balik terminal pasar Bekasi, mulak-balik mundar-mandir. Dan kenapa saya punya dikasih rasa buat ke dalam pasar. Begitu tiba-tiba masuk ke dalam pasar, ngelihat masjid. Masjid itu di pagar besi. Begitu ngelihat namanya tengah malam, banyak orang tidur di situ di luar masjid. Di luar masjid. Nah, setelah itu saya ngelihat, akhirnya kenapa, dan saya pun punya rasa. Mana pakaian saya udah penuh sama lumpur, sama debu. Ngelihat orang pada tidur di masjid, yang pada bawa dagangan plastik. Ada yang mau dagang sendal, ada yang mau dagang sepatu, ada yang mau dagang kolor. Mungkin nungguin azan subuh. Udah azan subuh lah pada bangun, habis pada sholat subuh mungkin pada dagang keliling. Akhirnya saya nggak bisa masuk, langsung tidur. Barulah saya di situ masuk saya ke kamar mandi. Akhirnya saya cuci, saya sikat, saya namanya tuh 3 hari 3 malam saya timbulnya pakai pakaian basah. Duduk saya di samping namanya masjid, nggak tidur. Tuh. Karena pakaian celana udah pada basah ngucur. Di situ saya di samping masjid, dikarenakan di pagar besi. Di situ ada bedug, ada pasaran gotongan mayat. Saya duduk di situ. Nah,
itulah perjalanan saya. Dan alhamdulillah dikasih namanya, dilihati, dipertemukan dengan masjid, yaitu rumah Allah. Dan alhamdulillahirabbil alamin, itu nanti ada sambungannya. Itulah yang disebut namanya, bahasanya perjalanan belajar, kaji diri, kaji rasa. Itulah nama yang disebut perjalanan saya, ingin membagi cerita dengan para ikhwan dan akhwat sekalian. Maka amalkanlah dengan sebaik-baiknya agar bisa mencapai keselamatan dunia wal akhirat. Nah, disitulah singkat cerita saya itu pada tahun 2009 dari Pasar Parung sampai ke Masjid Bekasi. Perjalanan dari situlah sampai alhamdulillah sekarang ini saya udah sampai lagi ke Pasar Parung. Itulah, itu masih banyak tantangannya, banyak ceritanya sebelum nyampe lagi ke Pasar Parung. Karena dari Bekasi sampai Kranji, dari Kranji sampai namanya ke Jatinegara, Jatinegara sampai ke Keramat Jati lagi, dari Keramat Jati sampai namanya ke Depok Kemiri, ke Depok Kemiri langsung namanya ke Pasar Minggu, dari Pasar Minggu sampai ke Ciledug, ke Ciledug sampai kembali lagi ke Jalan Pasar Parung. Itulah perjalanan kami yang ingin kami ceritakan kepada para ikhwan dan akhwat. Maka ke Surjalaya waktu mengadakan manaqib pun saya sempat membuka manaqib di Kampung Jati, yaitu Pasar Parung pada tahun 97-an, sampai ke rumah yang sempat kami isi, yang sempat kami tinggalkan, dan alhamdulillahirabbil alamin kami dipertemukan lagi dengan keluarga kami dan istri kami kembali lagi dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad itu utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itulah perjalanan kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kami sambung lagi cerita. Nah, ini perjalanan rasa, dan alhamdulillah setelah sampai di Parung kami rasa-rasa saya memang merasa namanya orang maksiat, orang gak bisa apa-apa kalau bukan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa mengusik balikan kita semua. Bisa sekedar bisa mengaji, membaca,
huruf. Seperti inilah kembalinya saya. Emang ada ibaratnya mah hidup malang melintang, susah payah, kelaparan, bahasanya memang itu pun ada di tanbih itu. Tinggal tergantung kita-kitanya, tinggal tergantung perbuatan. Ketemulah dengan huruf yaitu alif, bahasanya agung. Ba-nya harus membagi rasa dan berbakti kedua orang tua. Ta-nya harus taat sama perintahnya. Banyak dosa, jauhkan daripada larangannya. Sa-nya ya harus sabar. Jim-nya untuk menjalankan. H-nya yaitu hakikat. Ho-nya ya hormatilah yang lebih tinggi daripada kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kami telah dipertemukan kembali dengan keluarga, dan sampai sekarang ya alhamdulillahirabbil alamin. Kumsikum bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.